Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa contoh soal limit fungsi trigonometrik. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Limit X menuju 0, 1 dikurang cos 2X per 2X kali sin X. Kita perhatikan di sini ada cos 2X. Kita akan mengubah bentuk cos 2X itu menjadi ini. 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah A. Kita ubah. Di depan cos itu ada 1, jadi kita tulis dulu 1 kurang. Baru kita ubah cos 2X-nya menjadi bentuk ini. Jadi dapatlah 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah 2X. 2X itu didapat dari mana? Karena di rumusnya adalah A, kita ubah A itu jadi 2X karena cosnya 2X. Sedangkan untuk penyebutnya tetap kita buat per 2X kali sin 2X. Langkah selanjutnya, di sini ada 1 kurang. Kurang ini kita kalikan ke dalam kurung ini. Jadi dapatlah 1 tetap ya, 1 depan tetap. Negatif 1 kali 1 dapatlah negatif 1. Sedangkan negatif kali negatif 2 sin kuadrat setengah 2X itu dapatnya positif 2 sin X kuadrat. Kenapa tinggal 2 sin X kuadrat? Karena dia kan negatif kali negatif dapat positif. Lalu ada di sini setengah 2X. Kita langsung sederhanakan saja setengah 2X itu. 2X bagi 2 dapatlah X. Maka dapatlah 2 sin X kuadrat. Penyebutnya tetap 2X kali sin 2X. Lanjut, langkah ketiga yang kita perhatikan di sini ada 1 dikurang 1. Maka ini bisa langsung kita coret, di mana 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Jadi tinggallah 2 sin X kuadrat per 2X sin 2X. Setelah itu kita perhatikan lagi di sini, di atas ada 2 dan di bawah ada 2. Jadi ini bisa kita coret sama-sama dibagi 2. Jadi dapatlah ini coret, 2-nya saja. Untuk yang di bawah 2-nya saja yang dicoret ya, X-nya tidak. Karena untuk di atas 2-nya saja, berarti di bawah juga 2 saja. Maka tinggallah dia sin X kuadrat per X sin 2X. Karena 2-nya tadi udah dihapus, maka tinggallah X sin 2X. Setelah itu baru kita jabarkan dia. Limit X menuju 0. Karena di atas itu ada sinnya X kuadrat, berarti sinnya 2 kali kita tulis saja. Kita tulis yang pertama ada sin X, sin X. Karena sin X kali sin X adalah sin X kuadrat. Jadi sama artinya. Sedangkan untuk di bawah, yang pertama kita tulis di sini X saja. Karena dia kali kan, jadi bisa kita pisahkan. Di sini X, sedangkan yang di sini kita tulis jadi sin 2X. Maka dapatlah limit dari sin X per X itu, dari mana kita pelajari bahwa kemarin sin X per X itu sama dengan 1. Jadi kita tulis sini langsung 1. Sedangkan yang ini, dimana kita tahu bahwa sin X per sin 2X itu di rumusnya sin AX per sin BX itu sama dengan AB. Jadi angkanya aja yang kita tulis. Jadi kita tulis di sini dapatlah 1 per 2. Tadi A per B. Jadi A-nya berapa? 1 dan B-nya 2. Maka dapatlah 1 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Inilah hasil dari limit X menuju 0, 1 dikurang cos 2X per 2X kali sin X. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Limit X menuju 0, cos 3X dikurang cos X per X kuadrat. Kita perhatikan di sini yang di atas cos 3X dikurang cos X. Ini dapat kita sederhanakan, kita kerjakan menggunakan rumus penjumlahan dan penjumlahan sinus dan kosinus. Tadi kita tahu bahwa dia adalah cos kurang cos. Berarti cos kurang cos kita dapat yang terakhir. Cos A kurang cos B sama dengan negatif 2 sin A tambah B per 2 kali sin A kurang B per 2. Jadi langsung saja kita ubah, kita tulis dulu rumusnya di atas ini. Negatif 2 sin, kita tulis langsung negatif 2 sin. Sebelum itu kita tentukan dulu mana A dan B nya. Dia yang sebagai A adalah 3X
dan yang sebagai B adalah X. Ini dia A dan B. Jadi kita tulis negatif 2 sin. Lanjut A tambah B berarti 3X tambah X per 2. Lanjut sin. Kita tulis sinnya. A kurang B berarti 3X kurang X per 2. Itu dia A tambah B per 2 dan A kurang B per 2. Sedangkan untuk yang di bawah sebagai penyebut tetap yaitu X kuadrat. Setelah itu kita sederhanakan lagi dia atau kita jumlah dan kurangkan. Negatif 2 sin 3X tambah X. Karena dia sama-sama positif berarti jadi 4X per 2. 4X per 2. Sin tulis. Lanjut 3X kurang X berarti 3 kurang 1 jadilah 2. Jadi dapatlah 2X per 2. 4X per 2. Setelah itu kita perhatikan lagi 4X per 2. Masih bisa kita sederhanakan ya. 4 bagi 2 dapatlah 2X. Sin tetap 2X per 2. 2 bagi 2 1 berarti tinggallah X. Ini dia, sedangkan X kuadratnya tetap. Jadi yang bawah tidak usah kita ubah dulu. Setelah itu kita perhatikan di sini kita jumpa bentuk sin 2X. Di mana sin 2X itu bisa kita ubah sin 2X ya. Sin 2X itu bisa kita ubah jadi ini dia 2 sin A cos A. Jadi dia kalau di dalam situnya karena dia X jadi bentuknya adalah 2 sin X cos X. Tinggal kita ubah aja A jadi X. Sedangkan sin yang terakhir tetap kita tulis saja sin X per S kuadrat. Ini dia sampai di sini. Kita lanjut lagi. Limit X menuju 0. Ini dia negatif 2-nya ini kita kalikan ke dalam kurung. Negatif 2 kali 2 sin X cos X itu dapat negatif 4 sin X cos X. Karena dia negatif 2 kali 2 berarti negatif 4. Sedangkan sin X cos X karena dia kali langsung aja ngikut dengan si 2-nya tadi. Lanjut setelah itu baru kita tulis sin X yang terakhir tetap kita pindahkan jangan lupa per X kuadrat. Setelah itu kita perhatikan ini yang di atas ini kita ubah bentuknya, kita pindahkan si cosnya ke depan. Jadi dia tukaran posisi dengan si sin, kan nggak apa-apa karena dia adalah kali, jadi tidak masalah kalau dipindahkan posisinya. Setelah itu kita pisahkan negatif 4 cos X ini ke depan. Kita buat seperti ini. Limit X menuju 0 negatif 4 cos X. Jadi kita pisah diakan ke depan. Setelah itu sin X-nya kita jadikan bilangan pecahan. Jadi dia sin X per X. Kenapa? Bisa X saja karena nanti kita pisahkan untuk sinnya satu lagi berarti sin X per X. Tujuan kita adalah biar bisa disederhanakan. Setelah itu baru ini kan sin X yang satu berarti sin X yang keduanya baru kita pindahkan posisinya di sini sin X per X. Jadi sin X kali sin X kan sama dengan sin X kuadrat, ini nggak apa-apa. Sedangkan X kali X itu X kuadrat, jadi bisa dia dipisahkan. Setelah itu barulah dapat kita tadi bahwa limit ini tetap ya, limit X menuju 0 negatif 4 cos X, dimana kita tahu bahwa limit X menuju 0 sin X per X itu sama dengan 1. Sedangkan ini juga sin X per X itu sama dengan 1. Ini kita sudah pelajari di minggu sebelumnya, dimana sin X per X itu sama dengan 1. Maka karena dia 1 berarti tinggal negatif 4 cos X. Berarti langsung kita ubah si X-nya ini jadi 0. Kita masukkan nilai X-nya. Dapatlah negatif 4 cos 0. Jadi X kita ubah langsung jadi 0. Maka dimana kita ketahui cos 0 itu adalah 1. Maka negatif 4 kali 1. Maka dapatlah hasil akhirnya adalah negatif 4. Maka limit X menuju 0 cos 3X dikurang cos X per X kuadrat itu sama dengan negatif 4.
Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.